Prodi PGSD Unit 2 Universitas Samudra Langsa. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video yaitu tentang mengajarkan kepada anak SD tentang mengamati dan menyebutkan sekumpulan benda atau gambar benda yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mengurutkan bilangan atau gambar sekumpulan benda melalui berbagai kegiatan atau permainannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang mengamati dan menyebutkan sekumpulan benda atau gambar benda di lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan menjelaskan di lingkungan sekolah, baik itu di lapangan sekolahnya maupun di dalam kelas. Nah, di lapangan sekolah itu terdapat benda seperti bunga dan tiang bendera, sedangkan di dalam kelas itu terdapat jam, meja, kursi, buku dan tas. Benda itu terdapat dua bagian. Yang pertama itu ialah benda hidup. Benda hidup itu contohnya itu seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Tumbuhan itu contohnya seperti bunga. Sedangkan benda mati itu contohnya seperti jam, meja, kursi, tas, dan buku, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mengamati benda berdasarkan pembentuknya, karena benda itu bisa terbuat dari seperti kayu, logam, plastik, dan kertas. Nah, kita itu membahas tentang kayu. Kayu itu dari mana sih? Ya, kayu itu terbuat dari dari pohon. Nah, yang menghasilkan benda dari kayu itu apa-apa aja. Yang contohnya itu seperti meja dan kursi. Salah satu kelebihan dari kayu itu ialah mudah dibentuk dan tahan lama. Contohnya itu seperti kayu jati. Sedangkan kekurangan dari kayu ini adalah mudah terbakar dan mudah terserang oleh rayap. Yang selanjutnya itu ialah benda yang terbuat dari kertas. Kertas itu dari apa?
Tentunya kertas itu terbuat dari pohon. Nah, kegunaannya itu ialah seperti membuat benda, yaitu benda buku. Kemudian, setelah kita menjelaskan tentang mengamati kumpulan benda atau gambar di lingkungan sekolah, kita akan meminta kepada siswa untuk membuat sebuah soal, yaitu tentang mengamati benda-benda di sekitar sekolah beserta fungsi-fungsinya agar mereka mengerti dan paham secara baik dan benar. Kemudian yang kedua itu ya mengurutkan bilangan gambar atau sekumpulan benda melalui kegiatan atau permainan. Nah, di sini kita menggunakan yaitu contohnya itu seperti topi, buah tomat, dan cincin. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan urutan yang paling banyak di ketiga gambar ini. Nah, yang di gambar pertama ini ada 2 topi. Dan di gambar kedua ada 3 topi, sedangkan di gambar ketiga ada 5 topi. Nah, urutan yang paling banyak di sini adalah yang ketiga, yaitu ada 5 topi. Dan yang kedua, urutan yang kedua paling banyak itu adalah 3, yaitu urutan kedua yaitu ada 2 topi. Dan urutan yang ketiga itu adalah nomor pertama. Di situ ada 2 topi. Nah, di sini 3 ya, Nak. Yang kedua itu ialah ada buah tomat. Nah, di sini kita akan mengurutkan bilangan manakah yang paling banyak, yaitu terdapat pada terdapat pada buah yang kedua, yaitu ada 6. Nah, kita akan menulis di sini 6. Nah, yang kedua itu bilangan yang paling banyak itu adalah 4. Kemudian di sini kita akan mengurutkan bilangan yang paling sedikit. Manakah bilangan yang paling sedikit? Yaitu bilangan yang paling sedikit itu ialah ada pada kolom pertama, yaitu 4. Nah, yang ketiga itu ada cincin. Nah, di sini tadi kan kita mengurutkan bilangan yang paling banyak. Nah, yang di sini ini kita akan mengurutkan bilangan yang paling sedikit. Nah, di kolom pertama ini ada terdapat 3 cincin, dan di kolom kedua terdapat 3 cincin, dan di kolom ketiga terdapat 6 cincin. Nah, urutan yang paling sedikit, ya urutan bilangan yang paling sedikit itu ialah 1. Kemudian urutan yang kedua paling sedikit itu adalah 3. Dan urutan ketiga yang paling sedikit itu ialah 6. Mungkin hanya materi ini yang dapat saya jelaskan. Apabila saya ada salah, mohon kiranya diberi kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.